Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Gaf Official. Kali ini kita akan belajar tentang pajak penghasilan yang bersifat final. Oke, lebih lengkapnya kita saksikan atau tonton videonya. Selamat menonton. Terima kasih. Oke, kita mulai saja ke materi tentang pajak penghasilan yang bersifat final. Oke, sebelum dijelaskan lebih lengkap atau lebih jauh, saya akan jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan pajak penghasilan yang bersifat final pada kesempatan kali ini. Untuk materi kali ini, pajak yang bersifat final ini adalah untuk yang pasal 4 ayat 2. Ya, untuk yang pasal 4 ayat 2. Nah, di PPh final ini sebenarnya selain pasal 4 ayat 2 ada juga yang pasal 26 dan pasal 17. Tapi yang kita pelajari di sini adalah yang pasal 4 ayat 2. Oke, kita langsung saja berkaitan dengan pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, kira-kira apa saja yang nanti akan kita pelajari di dalam pembahasan ini. Oke, yang pertama adalah pengertian. Nah, yang pertama pengertian, pastinya kita harus paham terlebih dahulu berkaitan dengan PPh final ini. Kemudian nanti setelah itu ada bunga dan deposito, ya, deposito lainnya, kemudian bunga obligasi dan SUN, kemudian ada bunga simpanan, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, persewaan tanah atau bangunan, peredaran bruto tertentu. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu berkaitan dengan pengertian. Nah, berkaitan dengan pengertian, oke, apa sih PPh bersifat final itu? Oke, PPh bersifat final ini pengertiannya adalah PPh yang tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total PPh terutang pada akhir tahun pajak. Nah, biasanya kalau di perusahaan, baik itu orang pribadi maupun badan, itu ada perhitungan yang disebut dengan perhitungan PPh pasal 29 dan 25. Yang PPh pasal 29 dan 25, atau yang kita kenal biasanya menghitung PPh terutang. Ya, PPh terutang. Nah, untuk yang PPh final ini, PPh final ini tidak dapat dikreditkan, tidak dapat dikurangkan dari perhitungan PPh 29 dan PPh 25 tersebut. Ya, nah, sedangkan yang bisa dikreditkan itu seperti yang kemarin kita bahas di materi sebelumnya yang berkaitan dengan PPh pasal 25 ya. PPh pasal 25 itu yang bisa dikreditkan. Lebih lengkapnya nanti Anda bisa klik di atas ya. Klik di atas, nanti Anda bisa melihat yang bisa dikreditkan itu apa saja. Oke, kemudian apa saja yang termasuk di dalam PPh final tersebut, yaitu untuk yang pasal 4 ayat itu. Nah, yang pertama adalah bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Berhubungan dengan bunga. Kemudian setelah itu ada hadiah undian, kemudian ada
dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan saham atau penyertaan modal. Nah, ini berarti berkaitan dengan saham ya, berkaitan dengan saham. Nah, selanjutnya adalah dari transaksi pengalihan harta berupa tanah, bangunan, usaha jasa konstruksi, real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Serta yang terakhir adalah penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Itu berkaitan dengan PPh final. Oke, kita langsung ke yang pertama, yaitu bunga dan deposito. Nah, mungkin untuk penjelasannya lebih lengkapnya mungkin Anda bisa baca di buku perpajakan karangan buku perpajakan karangan atau penerbit dari Salemba. Nah, penerbit Salemba itu nanti di terakhir ada daftar pustakanya ya, bisa dilihat. Nah, nanti penjelasannya pun tidak secara detail karena supaya videonya nggak terlalu panjang. Nah, yang pertama di sini adalah dasar hukum, kemudian pengertian, objek dan tarif, pemotongan PPh dan yang dikecualikan dari pemotongan PPh. Kita ke yang pertama dulu, yaitu dasar hukum. Pastinya dasar hukumnya yang pertama adalah untuk yang bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto SBI itu dasar hukumnya pasti PPh atau Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian ada PP nomor 131 tahun 2000 dan keputusan Menteri Keuangan nomor 51 KMK.04/2001. Ya, selanjutnya adalah berkaitan dengan pengertiannya. Apa itu deposito? Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Banknya ini bisa bank dalam negeri maupun bank luar negeri. Nah, kemudian selanjutnya adalah objek dan tarifnya. Objek dan tarifnya. Nah, objeknya apa saja? Nah, kemudian tarifnya berapa? Nah, besarnya tarif untuk yang deposito ini adalah 20% dari jumlah bruto. Ya, sebagaimana yang ditunjukkan nanti di tabelnya ya, di buku Abdul Halim ya, karangan Abdul Halim. Kemudian selanjutnya, siapa yang menjadi pemotong? Yang menjadi pemotong di sini adalah bank pembayar bunga. Kemudian setelah itu ada dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan. Ya. Kemudian yang dikecualikan, nah ini deposito pun ada yang dikecualikan, yaitu yang pertama bunga dari deposito tabungan SBI sepanjang jumlah deposit atau tabungan atau SBI tidak lebih dari 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Berarti dalam satu kesatuan ya, satu rekening ya, istilahnya seperti itu. Kemudian setelah itu bunga diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang luar negeri di Indonesia. Selanjutnya bunga deposito tabungan diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka kepemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana. Kapling siap bangun untuk sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Nah, itu yang dikecualikan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan bunga obligasi ya, bunga obligasi dan surat utang negara. Seperti biasa, ke dasar hukum dulu, yaitu berkaitan dengan pasal 4 ayat 2, kemudian PP nomor 16 tahun 2009 dan peraturan
Menteri Keuangan. Jadi di breakdown ya istilahnya, di breakdown. Jadi dari yang umum PPh pasal 4 ayat 2, kemudian setelah itu di lagi menjadi PP nomor 16 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 85 garing PMK 03/2011. Nah, ini penyempurna yang sudah disempurnakan pada tahun 2012 itu 07 garing PMK titik 011 garing 2012. Nah, kalau tadi deposito, sekarang obligasi. Obligasi adalah surat utang, dan Sun itu surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Jadi bunganya ya pada pasal pada itu. Kemudian berapa tarifnya? Tarif dan dasar pengenaan pajaknya. Nah, ini tarifnya. Ini ada 15%, ada 20%, kemudian ada yang 5%, ada yang 15%. Nanti ini lebih lengkapnya dibaca di buku Aberlink. Kemudian ini pemotong PPh-nya, yaitu penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang dikunjung, perusahaan efek, dealer atau bank selaku perdagangan perantara. Tuh. Kemudian yang dikecualikan dari pemotongan PPh yaitu WP dana pensiun yang didirikan oleh Menteri Keuangan dan WP bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Ya, selanjutnya adalah bunga simpanan. Ini dasar hukumnya pasal 4 ayat 2, PP-nya nomor 15, Peraturan Menteri Keuangannya nomor 112 tahun 2010. Objek pajaknya atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia pada anggota koperasi orang pribadi yang dikenai PPh yang bersifat final. Nah, ini tarif pajaknya nih. Tarif pajaknya itu 10%. 10% dari jumlah bruto bunga untuk bunga simpanan lebih dari 240.000. Berarti kalau yang di bawah itu tarifnya 0. Kemudian pemotongnya siapa? Pemotongnya pastinya adalah koperasi. Kemudian saat terutang dan tata cara pemotongannya, nah ini nanti tinggal dibaca saja. Oke, selanjutnya adalah hadiah undian. Nah, hadiah undian itu contohnya seperti kuis di televisi ya. Kuis televisi. Nah, ini dasar hukumnya pasal 4 ayat 2 dan PP nomor 102. Pengertiannya adalah hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Objek pajaknya berarti berupa penghasilan dari hadiah undian. Pengecualiannya tidak termasuk pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan PPh adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa. Tarifnya 25%. Pemotongnya berarti penyelenggara undian, kemudian badan, panitia organisasi, penyelenggara lainnya termasuk pengusaha yang menjual barang dengan cara diundi. Kemudian selanjutnya adalah transaksi saham dan sekuritas lainnya. Ini dasar hukumnya. Kemudian pengertiannya termasuk pengertian saham yang diperoleh pendiri dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah IPO. Ya, ini berarti berkaitan dengan saham. Ini objek pajaknya penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Ya, jadi intinya di situ. Kemudian tarifnya berapa? Tarifnya adalah 0,1 dari penjualan bruto. Nah, ini pemotongan dan penyetorannya. Pengenaan PPh dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek. Penyelenggara bursa efek wajib menyetor PPh. Penyelenggara bursa efek menyampaikan laporan.
Thank you for watching. Tunggu video selanjutnya.